بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Dibarakatillah ala syafaati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sawabin la ruhaniya Khalifatullah Muhammad Suwariyal Malik wa sawabin la ruhaniya Sayyidina Waliullah kakek guru Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Sattariyah Sahib wa sawabin la ruhaniya Sayyidina wa Habibina wa barakatina Ashabi Ratibi Kutubi Abdul Hamid Jamak Suwari Waliullah Kudusulullah hatta ilahullah barasidin Sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhu wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in wal malaikatil muqarrabin wal muqarrabun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan guru kita Bapak Khalifatullah Muhammad Suwariyal Malik yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini untuk mengisi pengajian Ta'lim Sattariyah Sahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Tuan guru kita agar dapat terus membimbing kita, mengarahkan kita menjadi jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang dapat kembali kepada Tuhannya. Kemudian hormat yang sama kepada seluruh jemaah yang berhadir pada malam hari ini. Kemudian hormat yang sama kepada ibu-ibunya, dan hormat yang sama terkhusus kepada ahli bait, yaitu sesepuh kita Bapak Khalifatullah Muhammad Mirham Yaqub Al-Malik yang telah menyediakan tempat dan waktu untuk kita mengisi pengajian Ta'lim Sattariyah Sahid pada malam hari ini. Kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita masih dilimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, yang terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat meringankan langkah untuk berkumpul di rumah ahli bait, keluarga di rumah ini. Kemudian tak lupa pula selawat berangkaikan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiranya bertambah-tambah jua kasih sayang Tuhan kepada beliau agar kita senantiasa kelimpahan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah Ta'lim Sattariyah Sahid yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekian lama kita mungkin istirahat ataupun libur ya. Pada malam hari ini kita membuka kembali pengajian kita. Mudah-mudahan dengan libur panjang itu dapat menguatkan iman Islam kita, sehingga kita tetap terus untuk meningkatkan serta mempertahankan syahadat kita, dapat mempertahankan ilmu perwalian kita. Walaupun mungkin secara grafik keimanan wajar kita selaku manusia kadang naik dan kadang surut, namun mari sama-sama kita berusaha yang mana syahadat itu jangan sampai terputus, ilmu perwalian itu jangan sampai kita putuskan hingga kita akhir hayat nanti insyaallah. Jadi pada kesempatan ini sebagai pembuka pengajian kita mungkin sedikit mengupas ulang yang mana pada ayat tadi pada awal mukadimah
saya membacakan suatu ayat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi sedikit kita kupas tentang Islam, bahwasanya Islam itu mempunyai rukun, di mana yang pertama adalah masalah syahadat, 2 kalimat syahadat. Jadi 2 kalimat syahadat ini bukan hanya sekedar ucapan, di mana pada halwat yang lalu sedikit kakek menyampaikan pada Mujakaroh di surau bahwasanya syahadat itu mempunyai 2 bagian. Yang pertama syahadat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, dan yang kedua syahadat rasul yang bunyinya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di kedua syahadat ini ada makna secara hakikatnya, bukan hanya sekedar ucapan tapi harus diperbuat. Apa sih sebenarnya yang kita perbuat dan kita lakukan pada syahadat tauhid, dan apa sebenarnya yang kita lakukan dan kita perbuat pada syahadat rasul? Ini sebenarnya kalau dikupas pada saat penjelasan kakek itu mudah diucapkan tapi sangat berat diperbuat ataupun dilakukan. Ini masalah syahadat. Syahadat itu sebagai pembuka hijab, dan syahadat itu adalah ilmu yang paling tinggi bila kita memahaminya. Mudah-mudahan nanti tuan-tuan guru kita dapat mengupas, dapat memberikan penjelasan yang lebih dalam kepada kita tentang ilmu syahadat ini. Sebagai pembawa mukadimah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin di sana sini ada kekurangan dan khilafan saya dalam menyampaikan. Kiranya tuan guru saya nanti dapat meluruskannya. Atas segala kesilapan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk menambah tausiah berikutnya, di sini kami mintakan kesediaan dari sesepuh kami, yaitu Bapak Khalifatullah Muhammad Ilham Yaqub Al-Malik. Kepada sesepuh kami persilakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matil iman bi dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bi barakatillah ala safaatin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sawabin ala ruhaniyah Khalifatullah Muhammad Suwardi Al-Malik, wa sawabin ala ruhaniyah Syekh Sayyidina Waliullah kakek Syekh Muhammad Jainal Arifin Al-Malik Asyatari As-Sahid, wa sawabin ala ruhaniyah Syekh Sayyidina wa Habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Abdul Hamid Jamak Suhari Waliullah Qudusullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang dimuliakan, yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, dan saya muliakan, yaitu Tuan Guru Khalifatullah Muhammad Suwardi Al-Malik. Kemudian tak kalah hormat saya juga kepada ikhwan-ikhwan saya Jamaah Ta'lim Syatariah Syahid, yang mana pada malam hari ini
kita semua dapat meringankan langkah dalam rangka pembukaan pengkajian lokal kita yang dipimpin oleh Tuan Guru kita, Tuan Guru Khalifatullah Muhammad Suwardi Al-Malik, yang semuanya itu patut kita syukuri karena Allah telah membimbing kita semua dengan kekuatan iman dan Islam yang telah Dia berikan kepada kita, sehingga kita semua masih berkumpul di rumah yang berbahagia ini. Kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad alaih, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wahai saudara-saudaraku sekalian, tadi Bapak Tuan Guru kita telah membuka mukaddimah secara hampir mendetail, hanya saja tidak dilanjutkan oleh beliau. Akan tetapi di sini saya hanya sedikit mengingatkan kembali apa-apa yang telah disampaikan oleh kakek Tuan Guru kita semalam. Beliau mengatakan bahwa manusia itu terbagi atas tiga. Yang pertama jasad, kedua jiwa, yang ketiga adalah ruh. Beliau menjelaskan bagaimana tentang jiwa. Jadi di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada saudara-saudaraku semua, apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau. Kita lahir ke dunia, jiwa ini terbagi atas tiga. Yang tiga bagian itu adalah dari ibu, satu dari bapak, tiga dari guru ataupun dari Muhammad. Yang saya lihat dan saya perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, masih terkhusus diri saya pribadi masih menggunakan yang asal muasalnya dari ibu. Kita masih menggunakan jiwa amarah, jiwa alwamah, kemudian jiwa mulhilmah kalau bahasa kita, kalau bahasa kakek kita yaitu jiwa sahwiyah. Tiga ini yang sering kita pergunakan, terkhusus kepada anak muda sekarang. Ya kan bapak-bapak sekalian, dinasihati masih ngomong, masih bicara. Kita datang ngaji ke sini ini untuk mendengarkan nasihat, bukan untuk cerita, saling cerita. Nanti setelah acara nasihat menasihati, silahkan. Mau buat acara mabuk pun dia di depan sana ya silahkan. Mau cerita kayak mana pun ya silahkan. Nah, jadi pada saat Tuan Guru kita menasihati kita, tolong dijaga adab dan akhlaknya. Jangan datang ngaji ini hanya sekedar cari ilmu karomah. Kalau masih kita menggunakan jiwa yang tiga ini, jiwa amarah, jiwa alwamah, jiwa sahwiyah, sia-sia yang kalian dapatkan dari Tuan Guru kita. Kapan-kapan bisa saja ya, semua yang kalian miliki itu ditarik, sehingga kalian kosong. Yang masuk itu bukan lagi dari jamaah Satariah Said, tapi yang masuk dari itu golongan-golongan yang di pohon sawit sana. Sia-sia kalian nanti. Tuan Gurunya cerita tausiah, masih cerita juga kompor. Perhatikan betul,
yang kita tuju itu kembali kepada Allah. Kita bukan belajar pengajian ini, bukan pengajian umum. Ini pengajian tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Bukan hanya sekedar cuap selesai. Begitu. Makanya perhatikan ya saudara-saudaraku ya. Dengarkan ya. Kemudian yang kedua yaitu yang datangnya dari ayah, yaitu jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang bisa memilah antara baik dan buruk. Jiwa inilah yang sebenarnya yang kita harapkan, yang bisa senantiasa kita pakai di dalam kehidupan, apalagi menghadapi kehidupan dunia sekarang ini. Begitu banyak gejolak yang timbul di dalam diri kita, keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita, istri kita, anak kita. Kalau kita tidak bisa menanggapi dengan kebenaran yang ada di dalam diri kita, ataupun ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh guru kita, sudah pasti kita akan masuk ke dalam arah yang membuat kita tak tahu lagi, membuat kita akan menyesal dan membuat kita jatuh ke dalam lubang yang sangat sulit untuk bangkit. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, kakek guru kita turun langsung ke tempat kita ini. Bahkan dia telah menjatuhkan perwaliannya kepada tuan guru kita. Kita dicap ataupun distempel sebagai orang yang ahli dalam hal karomah. Sebenarnya kalau kita kaji seluruh jamaah yang ada di bawah naungan Pak Muhammad, Tuan Guru Khalifatullah Muhammad Suwardi Al-Malik, memiliki kemampuan masing-masing di antara kita. Tetapi karena memang kehidupan kita semua ini dalam keadaan sulit, atau memang kita sulit, kita bahkan kadang-kadang tidak mau mempelajari ataupun membaca ayat yang timbul di dalam diri kita. Seperti yang dibilang kakek, memang di antara satu tempat itu paling yang dapat ijazah itu, yang asli dapat ijazah itu hanya satu. Yang lainnya, karena yang satu ini dapat ijazah, sahabat-sahabat yang lain dapat juga ijazah. Tapi bagaimana yang lain-lain yang nggak dapat ijazah? Kalau bisa, ya setidak-tidaknya bisa membaca ayat yang ada pada dirinya sendiri. Kejadian-kejadian yang dihadapinya harus bisa ia baca dan ia hadapi dengan ketenangan dirinya dan kedewasaan yang telah dibimbing oleh Tuan Guru kita. Yakinlah, kalau ini terus kita jalankan sampai mati, kita tetap akan bertahan dan bertahan terus menghadapi gejolak dunia ini di dalam wadah tarikat Satariyah Sahid ini sampai ke akhirat nanti. Wahai saudara-saudaraku sekalian, mungkin untuk mengingatkan kembali bagi kita semua, apalagi ini ada banyak ikhwan-ikhwanku yang masih muda, sudah memiliki ilmu karomah, jaga betul sikap dan kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mau jatuh terjerumus ke dalam lembah yang membuat ilmu karomah itu akan luntur, hilang tanpa ada sebab. Yakinlah, kalau kalian bisa membersihkan hati kalian dengan menggunakan jiwa yang mutmainnah, yaitu menjadi orang yang cerdas, yang bisa memilah antara baik dan buruk. Apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan,
terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridho dari wali kita, Tuan Guru kita, karena beliau senantiasa ridho pada kalian semua, kepada kita semua. Mungkin ini sedikit tausiah yang mungkin agak lari dari jalurnya tadi. Saya pribadi, apabila ada kata-kata saya ataupun lontaran ucapan saya yang menyinggung perasaan saudara-saudaraku, ikhwan-ikhwanku, saya mohon dimaafkan. Dan kepada Bapak Tuan Guru saya mohon maaf dan mohon diluruskan. Saya tutup dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak sesepuh kami, yaitu Bapak Muhammad bin Hamid Al-Malik, yang telah memberikan tausiahnya kepada kita, yang mana tadi penyampaian masalah tentang jiwa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat menambah wawasan kita. Kemudian untuk tausiah berikutnya di sini kami serahkan langsung kepada Tuan Guru kami untuk menyampaikan tausiah ataupun nasihat kepada kami, kepada Tuan Guru kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat iman bidin Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bibarakatillah sabati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasawabin al-ruhaniyah walillah Tuan Syekh Muhammad Jainal Arifin Al-Malik Asghar Sahih wasawabin al-ruhaniyah walillah Sayyidina wa Habibina wa barakatina ashabiroti bikutubi Abdul Hamid Jamak Suari waliullah Rasulullah hatta ilallahu rasulullah ala sayyidina wa Umar wa Usman wa Ali wa angkuli sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati dan juga saya muliakan kepada seluruh jemaah taklim secara sahih yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yaitu untuk mengikuti pengajian taklim secara sahih di bawah naungan saya, dan juga hormat yang sama khususnya kepada ahli biasa keluarga, yaitu keluarga besar Bapak Muhammad Ilham Yaakob selaku sepuh sahih Kecamatan Bandar Pasir Mandoge ini, yang telah berkenan menyediakan tempat kepada kita semua untuk melaksanakan pengkajian daripada firman-firman Allah, mengupas masalah-masalah kejiwaan, mengupas masalah-masalah kegaiban, dan mengupas masalah-masalah adab dan akhlak manusia. Jadi ilmu thariqah secara sahih ini adalah ilmu yang komplit sebenarnya, yang mana ilmu yang mengkaji tentang kehidupan setelah mati. Dan kemudian selawat barakah salam dan kita hadiahkan keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembari kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alaihi. Semoga kiranya bertambah-tambah doa kesan Tuhan kepada beliau agar senantiasa kita berlimpah sampahnya, baik selagi masih hidup di dunia maupun setelah kita hidup berbeda sukma di alam arwah nanti. Tadi tuan-tuan guru kita telah mengupas tentang syahadat, tentang kejiwaan.
Jadi apa-apa saja yang mereka kupas adalah benar adanya. Jadi sebenarnya syahadat itu adalah pembuka, ya, pembuka hidayah pada diri manusia, ya, pembuka kolbu, pembuka fuad, ya, agar senantiasa kita bisa menerima, ya, ajaran-ajaran daripada wali-wali Allah, yang notabene ajaran itu sesungguhnya datang dari luar dunia atau laduni. Namun kadang-kadang kita tidak memahami apa sih sebenarnya ilmu laduni itu, ya, kenapa harus setelah bersyahadat baru terbuka ilmu laduni, ya, sehingga kita selalu menganggap sepele sama pengajian. Kadang-kadang kita merasa enggan, ya. Sudah mengaji juga nanti ada harapan-harapan mau jadi orang sakti, bisa jalan di atas air, yang bisa terbang gitu. Jadi sehingga ilmu laduni itu tidak berfungsi pada diri kita, karena ketamakan daripada hati kita atau kolbu kita untuk secara instan mendapatkan suatu ilmu-ilmu yang di luar daripada dakwah, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kami sekalian, salah satu ada yang mencernakan syahadat adalah tidak mengetahui di mana keberadaan Allah. Yang mencernakan atau menghancurkan syahadat itu salah satunya tidak mengetahui di mana keberadaan Allah, ya. Kalau sebenarnya kita sudah mengetahui di mana keberadaan Allah itu, maka kita akan lebih bersikap habib dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena badan manusia ini adalah seorang suatu alam juga, ya, namanya alam sabirin, di mana di dalam diri manusia ini bisa hidup beribu-ribu, berjuta-juta makhluk yang Allah, termasuk golongan jin, sukmanya manusia juga bisa tajalli di dalam diri manusia ini, ya. Kalau kita kupas surah Al-Jin ayat 26 sampai 28, sudah dikatakan di sana. Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya kamilah yang mengetahui yang gaib, dan tidak akan kami beritahukan kepada siapapun, katanya, ya. Dan tidak akan kami beritahukan kepada siapapun kecuali katanya kan, kepada rasul-rasul ataupun utusan-utusan yang kami ridhoi. Sesungguhnya ilmu mereka itu adalah ilmu kami juga. Ilmu mereka itu adalah ilmu kami. Ilmunya wali-wali Allah itu adalah ilmu kami juga, ya. Jadi kalau dari situ jelaslah, ya, Bapak Ibu ketahui di mana arasinya Allah itu, ya. Di mana tempatnya Allah itu berada, ya. Kalau manusia bisa langsung kepada Allah, tidak mungkin Allah memberikan suatu utusan atau nabi, dari nabi sampai ke wali sampai ke ulama-ulama sekarang itu. Udah langsung aja ke Allah sana yang tidak kamu kenal sama sekali. Ya, kamu jumpai presiden tapi kamu nggak jumpai Jokowi, bagaimana caranya? Apa presiden makhluk atau wahana? Itu hanya wahana saja, nama, ya, atau sifat-sifat, aturan-aturan yang ada di sana. Tapi yang melaksanakan aturan itu adalah Jokowi. Jadi di sini kita kadang-kadang kan nggak seperti itu, ya. Tadi dari kupas sama Pak Dedi, ya, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Ketika di kandungan, ya, mulai dari kandungan kita sampai dalam kandungan itu, setelah kita 3 bulan 10 hari telah bersyahadat tauhid dan mengucap, ya, sebenarnya Allah engkau Tuhanku, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu engkau tiada Tuhan selain Allah, yang engkau lah Tuhanku, katanya. Namun setelah di dunia kita harus mencari lagi utusannya Allah itu, walinya Allah itu, yaitu Muhammad, ya. Makanya ada dua syahadat, ya, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang dengan satar dibagi 2, ya. Ada abror yang dipilih, ahyar yang terpilih, satar dibagi 2. Setelah kamu jadi orang-orang yang dipilih dan terpilih sebagai walinya Allah, maka kamu akan dibagi 2. Kamu menjadi Allah dan menjadi rasulnya Allah. Bagaimana caranya? Siapa yang jadi Allah, siapa yang jadi rasulnya?
ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kami sekalian dan anak-anak kami sekalian ya, janganlah kita permainkan suatu ajaran makrifat ini sebagai hanya untuk hiasan hidup belaka ya. Tadi telah saya katakan bahwa diri manusia, badan manusia ini adalah tempat suatu alam, yaitu alam sabir. Beribu-ribu makhluknya Allah, beribu-ribu sukma, beribu-ribu jiwa bisa masuk ke dalam diri kita itu ya. Beribu-ribu jin bisa masuk dalam badan kamu ya. Makanya manusia itu bisa terkontaminasi oleh sifat-sifat jin tadi ya. Kadang-kadang sudah ngaji ya, nanti berapa saat malas. Karena jin itu ada yang menyakiti, ada yang tidak sama sekali. Ada yang merubah pola pikir, udah ngaji, minum tua pun boleh kok katanya, minum tua ya. Jadi jangan dipikir yang udah masuk ke badan kita itu semua udah bersahadat, tidak ya. Mereka berkompetisi di badan saudara-saudara kami sekalian ya, berkompetisi orang itu, artinya bertanding ya, siapa yang lebih kuat, Jibril atau Ijazil ya, kan gitu. Makanya di sebelah kanan ini ada Jibril, sebelah kiri ada Ijazil. Ini berkompetisi. Ketika Ijazil membawakan hawa nafsu dunia setan, Jibril membawakan yaitu iman, Islam, tauhid, makrifat. Itu berkompetisi ya, menjadikan diri kita itu mendua ya. Maka harus hati-hati ya, terutama anak-anak muda ya. Jadi jangan kita belajar itu hanya untuk mengharapkan sesuatu hal ya. Saya sudah 12 tahun belajar agama di Toriko Satrasai. Selama 5 tahun saya sakit, selama 3 tahun saya diserang jin ya. Berapa tahun? 5 tahun sakit, 3 tahun serang jin, 8 tahun. 4 tahun ini baru agak agak bisa sehat seperti ini. Nggak perlu kita Allah lah yang mengetahui yang gaib ya. Tidak akan dia berikan kepada siapapun kecuali oleh utusan-utusan dari Dia yang disenanginya, yang disayanginya. Sungguhnya ilmunya itu, ilmu yang dia sayangi itu adalah ilmuku juga kata Allah. Jadi ilmu laduni, ilmu datang dari Allah. Jika jalinya Allah itu ada dari manusia sebenarnya, dengan memakai sifat-sifatnya ya. Bukan manusia yang Allah, nanti jangan salah pula penyampaian. Kalau manusia itu Allah, nanti kita jadi sesat juga. Tapi sifat-sifat kita itu, sifat-sifatnya Allah itu ada pada diri manusia ya. Makanya Bapak Ibu kami sekalian, malam hari ini adalah pengajian kita yang pertama ya, untuk kekhalifahan saya ya. Sesungguhnya dalam pengajian ini juga telah lama berhenti cuma COVID-19. Dan andai kata kita laksanakan itu tidak ada masalah sebenarnya ya. Tapi kita mau ditakut-takuti ya, ditakut-takuti oleh orang-orang yang takut mati ya. Apakah karena COVID kita harus mati, tanpa COVID kita mati? Kan nggak mungkin kita mati ya. Makanya kematian itu yang harus kita terima ya. Tapi jangan diharap itu kematian akhir dari segalanya kita ya. Bahkan banyak masalah jiwa kita sudah mati. Maka kita dibentuk, dididik jiwa-jiwa kita agar kita kembali ke jiwa yang mutmainnah ya. Karena benar tadi katakan Bapak Muhammad Yaakob ya, jiwa itu ada 7 ya, nafsul, amarah, lawamah ya, sawiyah, mutmainnah, mardiyah, rodiyah, kamilah. Yang 3 ini adalah amarah, lawamah, sawiyah. Ini ada yang pertama yang dari ibu, yang ketiga ini mutmainnah dari ayah kan, mardiyah, rodiyah, kamilah dari guru atau dari wali atau dari Muhammad. Makanya jangan kita berharap bisa kembali kepada Tuhan ya tanpa memakai sifat-sifat yang baik atau jiwa mutmainnah ya. Karena biasanya sifat-sifat ayah itu pengabdian tinggi ya. Dia rela berkorban
demi anaknya, ya. Siapapun itu ayahnya, walaupun dia seorang preman atau apa. Tapi kebanyakan preman, pencuri, perampok juga dia merampok hanya untuk anaknya. Dia tak ingin melihat anaknya itu menderita. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi alhamdulillah jiwa yang tiga ini jangan dibilangkan ya, tapi dijinakkan. Ya. Kalau kita nggak punya sifat amarah, nanti ya nggak mau bekerja kita. Udah, duduk aja di rumah, bersurban, berpeci, ya, bersarung, ambil mohon musabah, zikir aja 40 hari 40 malam. Allah, Allah, Allah. Tapi dia nggak tahu di mana keberadaan Allah. Ya. Dia nggak mau jumpai gurunya. Nah, dia beranggapan dia bisa kembali kepada Allah dengan sendirinya. Tidak bisa. Jadi kata kakek Malik, ketika kami pengajian di salam malam itu kalau umpamanya orang yang nggak bersadat, maka al-Islam tersadat. Orang yang Islam adalah orang yang bersadat. Orang yang nggak belajar ma'rifat seperti ibarat tebu yang cantik, banyak airnya tapi tidak ada rasanya. Ya. Hampa belaka. Dia akan kembali ke alam yang jadi semua ibadah-ibadah kita ini, pahala-pahala yang kita harapkan, yang kita bawa itu akan jatuh di alam nirwana. Semua kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan akan jatuh di alam durjana. Jadi kita kalau melakukan tanpa apa-apa, ya, kita hanya untuk kepada Allah, kembali kepada Allah dengan suci. Ya. Tapi untuk menghabiskan ini di alam sana berapa ribu tahun, juta tahun akan kita hadapi. Andai kata kita tidak punya guru, tidak ada yang bawa kita ke alam dia baru sana. Ya. Jatuh di alam durjana, sampai bersih di sana. Ya. Gak tahu berapa miliar ribu tahun yang akan datang baru kiamat dunia. Baru masuk ke surga. Di masuk surga aja, ya. Entah berapa ribu tahun lagi di air Kautsar itu dibersihkan. Ya. Baru kita masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita di ma'rifat ini, Bapak Ibu kami sekalian, dijadikan untuk sebagai seorang yang memiliki surga, bukan yang masuk surga saja. Ya. Yang punya rumah sama yang masuk rumah, siapa yang lebih mulia? Yang punya rumah kan? Kalau Pak Irham yang punya rumah ini, dia suka-sukanya. Kita hanya masuk sini. Dan tentu kita kan satu saat bisa diusir, suruh pulang. Kalau berlama-lama dalam rumahnya tanpa ada izinnya punya rumah, kan gitu. Jadi mari kita pelajari ilmu ma'rifat secara baik ya, Bapak Ibu kami sekalian. Pertama-tama tadi yang saya bilang tadi, badan manusia ini bisa ribuan makhluk bisa masuk dalam diri kita. Kenapa golongan jin itu masih suka di dalam diri manusia daripada di pohon kayu, daripada di lembu, daripada di ular segala macam? Karena manusia paling lengkap makanannya. Ya. Ketika kita makan gula lomak ya, gulai lomak ya, dia pun merasakannya. Ketika kita makan roti, dia merasakannya. Terus dia ngejatnya sama dia. Makanya orang-orang yang belajar ilmu jin, banyak jin itu orangnya kurus tapi buat makan, kebanyakan kering badannya itu. Nggak berani kan kalau nggak percaya. Ya. Karena yang menghisap sumsum dia adalah golongan jin tadi. Dan sekarang kita di Nusantara ini bisa kita Islamkan golongan jin. Saat ini saja, ketika katanya di surah Al-Jin ayat 9, ketika Muhammad berdakwah membacakan ayat suci Al-Quran, berdakwah untuk menyebarkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka berbondong-bondong golongan jin untuk mendengarkannya. Sebagian mereka beriman dan sebagian tidak. Ya. Saat ini kita mengaji banyak yang datang. Ya. Sebagian beriman mau bersahadat, tapi sebagian tidak. Kan gitu. Tapi yang saya lucu, kadang-kadang kok lebih patuh jin daripada manusia. Kalau jin udah berjanjinya nggak mau mengingkari janji, tapi kok manusia kalau udah berjanjinya masih ada mengingkari janji. Lebih bagus mana nih sifatnya manusia sama jin? Jadi mari kita sama-sama Bapak Ibu kamu sekalian untuk memahaminya. Jangan sampai pola pikir kita dikendalikan oleh golongan jin. Ya. Kata kakek Malik, waktu hari raya malam saya berkunjung ke sana, jin dari alam kegelapan itu tidak menyakiti badan sampai merusak pola pikir manusia. Ya.
nampaknya sehat-sehat saja, ya. Tapi ketika mau jumpa pengajian, males lah. Wah, apa ngaji? Nggak ada manfaatnya. Oke, mau jumpai gurunya, males lah. Apa hebatnya Pak Guru itu rupanya? Sama-sama kayak saya juga nih. Nggak mau pakai bobi, pakai celana jeans juga nih, pakai baju kotak-kotak aja lah, orang naik kereta aja. Nggak apa-apa. Karena pakaian manusia itu bukan dipandang dari pakaian ininya, luarnya ya. Pakaian manusia adalah dakwah. Ya. Orang-orang yang sudah percaya oleh Allah sebenarnya, ketika dia dakwah itu dipercaya omongannya sama manusia, sama orang-orang yang mendengarkannya. Tanpa dakwah pun dia datangi orang ke rumahnya. Ya. Kayak Malik itulah. Ya. Berapa ribu orang yang datang ke rumahnya. Kalau ke rumah saya datang jadi orang berobat cuma. Kalau itu sehat di rumah aja, udah sakit datang ke rumah. Jadi beginilah cara kita untuk mengaji ini, untuk membersihkan jiwa kita. Jiwa kita itu ada 7 tadi ya. Dan di dalam manusia ini ada jasad, ada jiwa, ada nyawa. Ya. Jasad merasakan sakit, merasakan mati. Jiwa merasakan sakit, tidak merasakan mati. Dan nyawa tidak merasakan sakit, tidak merasakan mati. Dan tidak melihat tanggung jawab itu hanya dalam diri manusia. Hanya sebagai untuk menjaga diri manusia. Apa hidup? Maka pikirkanlah siapa diri kita sebenarnya. Ya. Jadi kita sebenarnya adalah jiwa kita sebenarnya. Ya. Al insanu sirri wa anasiruhu wa sifatihi wa ghairihi katanya. Al insanu sirri, manusia adalah rahasiaku dan aku rahasianya, rahasia manusia itu. Sifatnya tak lain adalah sifatku juga. Berarti di mana ada Allah itu? Berarti pada diri manusia sifat-sifatnya kan. Itulah rahasianya Allah. Jangan dipandang Allah itu di atas langit itu di sana. Ketika kamu sholat, kamu pandang dia di atas langit itu, maka kamu syirik, ya, menduakan Tuhan. Jadi susah ya. Sekarang kita belum lagi mendirikan sholat, melaksanakan sholat mungkin. Karena sholatnya nggak ada yang khusyuk. Ya. Ketika angkat takbir pikirannya kemana-mana ya. Ke lembu, ada yang kebongkaran, ada yang kemana-mana. Ya. Maka nggak bisa khusyuk. Jadi sholat yang mana yang khusyuk? Ya seperti inilah yang mengaji ini. Makanya kalau sudah tidak bisa sholat di bawah khusyuk, rajin-rajin aja ngaji. Ya, rubah sifatnya, sifat yang buruk, rubah egoisnya, ya, terutama sifat-sifat pendendamnya dirubah, sifat-sifat apanya yang tidak penyabarnya dirubah, terutama pendendam kata Malik. Sifat dendam ini yang bisa membuat kita tidak bisa kepada Tuhan, tidak bisa menjadi sifat yang baik. Ketika kita mau mati, ada sifat dendam masih ada rasa benci sama seseorang, itu akan susah, akan jatuh ke alam apa nanti? Alam mulki katanya. Makanya suruh menjadi sifat yang mutmainnah yang baik ya. Jadi jangan dibesar-besarkan sifat-sifat pendendam itu, hilangkan ya. Usahakan kamu berbuat baik di kampung ini bagaimanapun situasinya ya. Karena nggak ada manusia ini yang tidak punya masalah, tapi kita hanya pandai untuk mengatasi kalau masalah pada diri kita ya. Tadi tuan-tuan guru kita telah mengupas ya, masalah syahadat ya, masalah kejiwaan ya. Jadi orang yang nggak bersyahadat itu bukan Islam katanya secara kafah, tapi Islam keturunan. Kalau Islam secara kafah, Islam luar dalam jiwa dan raganya ya. Jadi orang-orang yang telah Islam secara kafah ini maka dia bersifat mutmainnah ya. Jadi beradab dan berakhlak mulia, tata keramanya baik, budi pekerja bagus ya. Jadi kalau masih kita belum bertata krama atau belum yang bagus, ya kita belum Islam yang sesungguhnya. Ya. Jangan diikuti suatu pikiran-pikiran yang merusak kejiwaan kita. Ya. Nanti kita salah sedikit istri kita marah, nggak dilayani makan kita marah, ya, nggak dilayani minum kita marah, nggak boleh. Saya tiap hari makan ngambil sendiri, saya nggak pernah dilayani ibu di rumah ya. Tapi kalau ada masalah, dia saya ambil bukan untuk sebagai pembantu saya, bukan apa, tapi dia sebagai pendamping saya untuk saling tukar pikiran agar kita sejiwa. Kalau kita belum bisa sejiwa sama istri kita,
Allahu a'lam, kita sama dia akan bisa ketemu di sana nanti ya. Makanya kita satu jiwa, karena istri itu belahan jiwa kita dan kita belahan jiwa istri itu. Kalau sebelah atau sebelah sini, satu sebelah sini ya nggak bisa satu jiwa ya, harus bergabung satu jiwa agar senantiasa tidak ada pertengkaran ya, tidak ada perkelahian ya. Jadi ibu-ibu kami juga demikian ya sama bapaknya ya, jangan suka meroboi dompetnya, ada uang masuk ini katanya, jangan boleh, nggak boleh gitu ya. Kita harus maklum sedikit lah, satu sama lain harus maklum, tidak lagi menganggap istri itu sebagai orang lain dan suami itu sebagai orang lain. Namun kita selalu menganggap istri itu adalah diriku dan kita dirinya istri kita ya. Lambat laun nanti akan berubah itu. Setelah itu bersihkan hatimu, karena kalau bumi Baitullah agar bisa jadi rumahnya Allah, luhur-luhur kamu bisa terjalin sama kamu. Sekarang luhur kita ini banyak yang nggak bisa terjalin dalam diri kita, dan diri kayak malaikat nggak bisa terjalin, tapi di Suro sana ya, pinggir-pinggir Suro itu ada yang duduk ya. Itu sabanan baru datang apanya, itulah dia makan ya, setelah itu nggak bisa kembali ya. Iya, banyak itu kata kayak malaikat itu. Bahkan pertengahan puasa aja udah pada kembali ke sana, nggak tahan di rumah apanya, di rumah keturunannya. Kenapa? Orang di rumah itu waktu bulan puasa suami nggak puasa, istri nggak puasa, gaduh aja. Bagaimana mau betah? Ya, pulang dia. Ya kan? Jadi kalau kita memang udah tajali leluhur kita dalam diri kita, sukmanya itu, apa saja ilmu leluhur kita dulu yang dia punya akan kita punya sekarang ini. Ya. Tidak lagi kita perlu menggunakan jin untuk menolong orang lain, tapi pegangan aja itu sehat. Ya. Karena itulah Allah sebenarnya yang ada dalam diri kita itu. Ya. Jadi kalau tanda-tanda orang yang bisa terjadi leluhur di dalam jiwa dia, dalam hati dia, kolbu dia, sukmanya itu, apa-apa saja ilmu terdahulu itu terjadi sama dia, bisa dikerjakannya. Yang dulunya hati contoh kita nggak bisa ini, nggak bisa artinya bengkel mobil bisa ya, karena lu mungkin kakek apa kakek mekanik yang gitu. Yang dulunya kakek apakah kita sebagai seorang satu contoh tukang kusuk, tiba-tiba kita bisa jadi tukang kusuk gitu. Ini apa yang kita panggil jin lagi untuk membantu apa? Dia hanya mendampingi kita sebagai pengawal ya kan? Atau ada yang agak sok preman di sana, dia yang gimbal gitu aja, nggak usah lagi kita turun tangan ke sana. Nah, itulah makanya kakek, kalau kita itu sebenarnya manusia itu raja, malik, raja segala raja, rajanya jin, rajanya hewan, raja tumbuhan. Kalau sudah kita menjadi raja, jangan dibagi gelar kita al-malik ya kan, Muhammad Abrod al-Malik. Abrod adalah raja, Muhammad Dedi Iswanto adalah raja. Nah, tapi kita nggak bisa mempertahankan kerajaan ini. Raja apa kita sebenarnya? Ya, tidak bisa nggak patuh sama kita, istri kita, anak kita, jemaah kita, hewan, jin, tidak bisa patuh nggak? Karena yang dipatuhi kan raja kan? Mana ada yang dipatuhi nggak raja atau pimpinan atau khalifah bilang? Ya. Jadi jangan dipakai nama Al-Malik itu kalau kita belum bisa untuk bertanggungjawabkan, ya kan, nama itu. Saya pun nggak berani pakai itu. Yang pernah saya pakai itu apa? Suwati Al-Malik, Suwati aja saya bikin di nama-nama. Tengok di mana-mana sana, di Facebook, di mana-mana, di media sosial udah sebagai Al-Malik, banyak hitam, ya kan. Tapi kena jin dari pohon kencur aja tunggang. Ya gitu. Kita harus sesuaikan lah, sesuaikan keadaan kita dengan ilmu kita, ya. Mudah-mudahan kita jemaah Mandoge ini sudah diberikan titah oleh Kakek Malik sebagai jalur khusus ya. Dan alhamdulillah saya sudah disuruh pengajian ke sana ini, ke Kisaran, ke apa nanti Air Joman, Malang Kamis, ke Sido Mukti. Mereka yang datang ke rumah saya, nggak saya yang minta ya. Saya di rumah tenang dijumpai sama oleh-olehnya, tolong isi sini Pak. Itulah kita kalau mau diakui. Gak perlu kita banyak suara kosongnya, tapi kita hanya berada di rumah saja dengan apa-apa adab akan kita perbaiki, dengan kemampuan yang ada pasti kita akan dijumpai ya. Ya mudah-mudahan ini pahami ya Bapak Ibu sekalian, bagi kita orang-orang khalifah dan khalifah ya.
Sudah adakah tanda dari kita sebagai khalifah? Ya. Sudah adakah bekas-bekas penanggalan kita? Ya. Kan gitu kan ada di surah ayat itu kan. Sungguhnya kamilah menghidupkan orang yang mati dan mencatat amal kebaikannya. Nah, dan kami catat amal kebaikannya dan bekas-bekas peninggalannya katanya. Dan kami kumpulkan mereka di bumi yang nyata. Ya. Sudah punya bekas peninggalan kita. Bukan harta benda peninggalan kita ya Bapak Ibu kami sekalian. Bukan harta benda. Bekas peninggalan kita itu adalah ini jemaah-jemaah ini ya. Minimal satu orang Bapak kami sekalian. Coba kalian buat makan satu orang aja. Ya, satu orang. Jadi ekor itu nanti kalau kepala terjepit ekornya gimana? Nggak bisa mundur ya. Harus jadi kepala. Kita sudah mengaji selama 6 tahun lebih rata-rata di sini. Ya. Masa 6 tahun mengaji 60 orang. Ada 60 orang ya, 20 orang aja, 30 gitu. Kalau ini 1 tahun 1 aja yang kita cari kan udah berapa orang kita ya. Nggak mesti membayar kalau belum nggak bisa ya, nggak mesti membayar, tapi minimal mengarahkan ya, mengarahkan ke pengajian ini orang-orang yang kita kenal, orang-orang dekat kita, saudara-saudara kita ya kan, itu lebih enak dan dekat ya. Kalau gini-gini terus kata kakek nanti gimana? Bukan makin bertambah makin habis katanya. Maksudnya kalau bertambah tiap tahun ya, walaupun ada yang keluar 1 orang kan nggak nampak. Kalau ini nggak bertambah keluar 1 orang ya makin habis ya. Jadi ini dikembangkan Bapak Ibu kami sekalian. Jadi mohon maaf ya kalau tausiahnya nggak ngelantur malam hari ini ya. Karena udah lama nggak apa itu nggak tausiah ya. Namanya pun berhenti berapa bulan kan. Yang mudah-mudahan kita ingat ini yang saya bilang ini. Terutama yang saya bilang manusia itu adalah alam ya, alam sabirin, tempatnya bertajalinya pada makhluk-makhluk gaib ya. Jadi kalau sudah ada pemikiran Bapak Ibu kami sekarang dah ngini dah ngeres tentang pengajian, tidak suka tentang ini, maka berhati-hatilah. Jumpailah orang-orang yang bisa menasihati kita atau saling tukar pikiran atau mujakarah ya. Mudah-mudahan nanti akan hilang itu sifat-sifat tidak suka sama pengajian atau semacamnya. Tapi alhamdulillah di sini tidak seperti itu, masih ramai tetap ya. Ini masih ramai aja ya, masih lumayan lah. Yang mudah-mudahan ke depan juga tetap seperti ini ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya ya. Apa saja kebutuhan kita itu bisa kita atasi kalau kita memang benar-benar istiqomah menjalankan pengajian ini. Jadi mungkin sebagai tausiah saya akhir sampai di sini. Jika ada kekurangan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.